Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siapa? Oke, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran pada hari ini tanpa halangan dan kendala apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umat dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ronan Dinara, Hadir, Pak. Ridho Mairi Faldo, Hadir. Fatahila Akmal Majid. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Hadir. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridha Allah dan semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita membaca Al-Fatihah dan dilanjut dengan baca doa sebelum belajar. Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah dan doa sebelum belajar tadi kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam menuntut ilmu dan belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sudah siap buat belajar semua? Siap. Oke, siang-siang kayak gini panas ngantuk. Kita ini dulu ya, game dulu ya, biar menambah kefokusan. Oke, misalnya saya bilang pagi, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau siang 2 kali, kalau malam sekali. Oke, coba tes dulu ya. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, malam. Masih kurang bagus nih, kayak kurang minum air putih nih, kurang minum apa. Kita tes sekali lagi ya. Malam, siang, malam, pagi. Oke, udah. Tangan buat kita semua. Oke, melanjutkan materi sebelumnya. Untuk materi pada hari ini adalah melaksanakan ibadah puasa ya. Ini berikut, bentar ya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ada materi melaksanakan ibadah puasa ya. Oke, terkendala
teknis ya teman-teman. Oke, melaksanakan ibadah puasa wajib. Itu di sini ada indikator minimalnya, yaitu melaksanakan puasa Ramadan dan mengenali puasa wajib selain puasa di bulan Ramadan. Oke, di sini sudah ada yang pernah melaksanakan ibadah puasa Ramadan belum? Sudah semua ya pastinya ya. Oke, mungkin di sini belum banyak yang tahu ya tentang apa aja sih puasa wajib selain di bulan Ramadan. Kan selama ini kita tahunya puasa wajib tuh puasa Ramadan aja. Oke, untuk materi pertama di sini ada pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Berikut dalil yang tertera pada Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini sudah jelas ya, Allah memerintahkan kita untuk wajib puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena agar kamu bertakwa. Di situ dijelaskan kan di dalam ayatnya. Ya, mungkin bisa minta tolong buat dibacakan ulang Mas Ronan agar teman-teman yang lain tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Oke, mungkin artinya Mas Akmal bisa minta tolong buat dibaca. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, terima kasih Mas Akmal dan Mas Ronan. Di sini Allah sudah jelaskan memerintahkan kita agar untuk berpuasa agar kita bertakwa. Kenapa? Agar kita bertakwa karena dalam puasa itu, di bulan puasa itu adalah bulan di mana kita banyak sekali melakukan suatu kegiatan itu ada pahalanya. Tidur aja kita dapat pahala, apalagi kita melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti zikir, sholat, baca Quran dan yang lain-lain tuh pahalanya berlipat-lipat ganda. Makanya di situ Allah mengatakan agar kamu bertakwa. Karena di bulan Ramadan itu ya tadi, karena semua amal ibadah kita itu dilipat gandakan sama Allah kan. Mulai dari tidurnya aja orang puasa tuh ibadah gitu kan. Tapi jangan kebanyakan tidur, jadi percuma nanti ya puasanya. Oke. Selain itu juga di bulan puasa itu tidak asal apa kita puasa ya. Ternyata ada ketentuannya di situ ya. Cara menentukan awal dan di akhir Ramadan. Oke. Oh, maaf. Oke. Di situ dikatakan untuk menentukan awal dan akhir Ramadan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yaitu cara yang pertama ada ru'yatul hilal, yang kedua ada istiqmal, yaitu menyempurnakan, dan yang ketiga ada hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan. Nah, untuk lebih lanjut penjelasannya, di sini saya akan menampilkannya. Nah, apa ya teman-teman teknis lagi? Nah, tuh, kelihatan nggak teman-teman? Cara menentukan dan awal dan akhir bulan Ramadan. Yang pertama di situ dijelaskan ada
Nah, yang pertama di situ dijelaskan ada ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umumnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, yaitu faman syahida minkum syahrul apa ya? Oh, nggak jelas di sini. Syahrul falyasum. Nah, yang artinya barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ya berpuasa pada bulan itu. Jadi ru'yatul hilal itu kita di situ tuh hitungannya dengan melihat bulan. Jadi kalau di tanggal 29 Sya'ban pada sore matahari terbenam itu udah kelihatan tuh ada bulan. Nah, besoknya udah puasa. Jadi malam itu langsung tarawih. Langsung tarawih, langsung sahur. Nah, sudah jelas ya teman-teman tentang ru'yatul hilal itu apa? Nah, selain ada firman Allah juga, di situ Nabi juga bersabda ya. Inna bin Umar radhiyallahu anhuma rahu akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika fasoma amara nasi enasa bisyami, yang artinya barang siapa, yang artinya bahwasannya Ibnu Umar telah melihat bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa pula. Jadi sudah jelas ya, ru'yatul hilal itu sudah ada hadis nabinya sama ayat Qur'annya. Selanjutnya itu ada istiqmal. Boleh tolong dibaca Mas Ronan, apa itu istiqmal? Istiqmal yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila ru'yatul hilal tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab lain. Oke. Jadi karena cuaca yang sulit ditebak ya, oleh BMKG juga sulit ditebak. Cuaca itu terkadang hujan, kadang mendung, kadang panas, kadang mendung tapi nggak hujan, jadi nggak kelihatan. Nah akhirnya para ulama bersepakat ya bahwa ada cara penghitungan lain, yaitu dengan istiqmal, yaitu menyempurnakan jadi 30. Nah bulan Sa'ban itu jadi 30 hari dan bulan Ramadan jadi 30 hari. Dari kedua cara itu nggak ada yang salah kan? Yang salah cuma yang nggak puasa. Karena ini udah ijtima ulama ya, kesepakatan ulama. Itu juga ada landasannya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sumu liru iyatihi fa'aftiru liru iyatihi fa'in umma alaikum syahrul fa'uddu salasin. Mas Akmal bisa dibaca artinya? Artinya dari Abi Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian sewaktu melihat bulan di bulan Ramadan, dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan di bulan Syawal. Maka jika ada yang menghalangi atau mendung sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Itu riwayat An-Nasai. Oke, terima kasih Mas Akmal. Di situ juga sudah dijelaskan ya oleh Nabi juga menerapkan hal itu, istiqmal itu, menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Selain ada hadis Nabi juga, Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Yang terakhir ada hisab. Boleh minta tolong untuk dibaca Mas Akmal, hisab itu apa? Hisab yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibanding dengan perbedaan matahari. Nah, jadi itu melihatnya harus pakai teleskop. Nah, kita melihat peredaran bulan itu di mana letaknya ya, biar untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan itu. Dari
sini juga Nabi bersabda, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa inna umma 'alaikum faqdiru lah. Yang artinya dari Abdullah bin Umar yang berkata, mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat bulan di bulan Ramadan, hendaklah kalian berpuasa, dan apabila kamu melihat bulan di bulan Syawal, hendaklah kamu berbuka. Maka jika ada yang menghalangi atau mendung sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kalian kira-kirakan bulan itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Muslim. Oke, sudah jelas ya gimana cara menentukan awal dan akhir di bulan Ramadan itu gimana? Ada 3 cara yang tadi. Ada apa aja Mas Rul? Pertama, Ru'yatul hilal. Yang kedua Mas Ronald. Yang ketiga Mas Akmal. Itu dengan cara Bisa. hisab. Oke, untuk apa? Kemenak ya Kementerian Agama itu sering melakukannya itu dengan cara ru'yatul hilal. Nah, makanya itu di setiap daerah tuh ada tempat buat ini ya, tempat ru'yatul hilal atau melihat hilal itu gimana ya. Oke, kalau sudah jelas materi selanjutnya itu amalan sunnah pada bulan Ramadan. Nah, di sini dijelaskan yang pertama ada sholat tarawih, merupakan salah satu sholat sunnah malam yang hanya dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, istimewanya sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kalau kita nggak tarawih ya percuma gitu, karena nggak bisa dilaksanakan di malam-malam lain, hanya dilaksanakan di malam bulan Ramadan. Sangat istimewa jadi sholat tarawih itu. Bisa dilihat di Indonesia tuh sholat tarawih biasanya ada yang 23, ada yang 11. Nah, kalian nggak usah bingung-bingung gitu, karena di antara kedua itu nggak ada yang salah. Yang salah tuh yang nggak sholat ya. Oke, jadi tinggal milih. Oke, selanjutnya ada sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Sholat witir itu biasanya dilaksanakan setelah apa? Setelah sholat tarawih. Nah, dan sholat sunnah lainnya. Nah, yang tadi awal saya katakan, amalan-amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Jadi kalau kalian sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, itu tuh dilipat gandakan pahalanya. Jadi dinamakan sholat sunnah rawatib ya. Pasangan. Apalagi kalian malamnya kayak mulai sholat tasbih, sholat hajat dan lain-lain itu, masya Allah banget tuh pahalanya. Dan nggak tahu kan kita, siapa tahu kalau kita rutin setiap malam bulan Ramadan melakukan hal-hal positif seperti itu, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin, kita satu malam ibadah pahalanya sama dengan 1000 bulan. Tuh, gimana banyak itu pahalanya, ya kan? Oke, selanjutnya, jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama. Nah, sering kita lihat juga nih, biasanya di masjid-masjid, di pinggir-pinggir jalan, ada yang berbagi takjil. Nah, seperti yang dikatakan di sini, itu termasuk amalan sunnah di bulan Ramadan yang pahalanya bakal dilipat gandakan. Kita menyediakan orang yang sedang berpuasa atau mengajak buka bersama itu dengan uang kita, itu pahalanya masya Allah juga itu, ya kan? Nah, selanjutnya di situ dikatakan memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Nah, biasanya kalau di rumah saya tuh ya, itu kalau malam masjidnya full tuh ngaji tadarus sampai menjelang sahur. Nah, biasanya awal-awal doang, pertengahan udah malas itu. Bayangin ya, itu satu hurufnya kan ada juga hadis yang mengatakan tuh berapa kebaikan satu huruf membaca Al-Quran, 10 kebaikan kan. Apalagi dibaca di bulan Ramadan. Kalian baca Bismillah aja tuh. Bismillah ada berapa huruf? Ba 1, Sin 2, Mim 3 tuh. Bismillah aja udah 3 kan. Gimana seterusnya itu? Wah, Insya Allah banget tuh nih. Terus yang terakhir ada iktikaf di masjid untuk ibadah. Nah, biasanya juga iktikaf ini tuh dilaksanakan 10 hari sebelum bulan Syawal. Karena para ulama mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terdapat di malam-malam ganjil akhir bulan Ramadan. Kan jadi kita nggak tahu nih malam ganjilnya malam berapa kan. Makanya disunahkan untuk iktikaf di masjid. Itu kalau iktikaf tuh kalian nggak boleh kemana-mana ya, stay terus di masjid, mulai dari mandinya di kamar mandi masjid, buka puasa di situ. Nah, di dekat rumah saya juga ada di sana yang mengadakan iktikaf kayak gitu masjidnya.
kita dengan membayar harga yang sudah ditentukan sama panitia itikaf, nanti udah terjamin tuh buka puasa, sahur, kayak gitu-gitu. Oke. Sudah jelas ya amalan sunnah pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya ada hal yang membolehkan tidak berpuasa. Di sini dijelaskan orang sakit yang jika dipaksakan berpuasa sakitnya akan bertambah parah dalam perjalanan. Terus selanjutnya ada dalam perjalanan jauh atau musafir, khusus bagi wanita haid dan nifas. Nah, jadi kalau teman-teman sakit dan merasa tidak mampu untuk berpuasa, boleh itu nggak puasa ya. Karena kan Allah juga mengatakan kan, kita tidak boleh menyiksa diri kita sendiri. Allah juga ngasih ujian yang mampu kita lewati. Nah, jadi di sini juga Allah ngasih keringanan. Kalau kita sakit, boleh nggak puasa. Kita dalam perjalanan juga boleh nggak puasa. Karena kan perjalanan jauh nih, apalagi Mas Ronan nih dari Karawang ke Jogja, jauh tuh kan. Berapa jam Mas Ronan? 8 jam Pak. 8 jam. Itu kalau naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Wah, itu bisa tuh kalau aus di jalan minum nggak apa-apa. Karena musafir. Yang selanjutnya yaitu untuk khusus bagi wanita haid dan nifas. Oke. Nah, ini mengenali puasa wajib selain Ramadan, yaitu puasa nazar dan puasa kifarat. Nah, apa sih itu puasa nazar? Nazar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Nah, jadi misalkan Mas Rohan bernazar nih, kalau saya ranking 1, saya jadi meteor kelas, saya puasa. Nah, itu puasa nazar. Karena apa? Mendapatkan suatu kebaikan. Nah, terus lagi hal yang tidak terduga nih, misalnya Mas Akmal nih ikut super deal nih. Nah, ternyata dapat 1 miliar. Nah, sebelum Mas Akmal dapat 1 miliar itu, Mas Akmal janji, wah kalau saya dapat super deal 1 miliar, saya puasa ini, puasa 2 bulan ini gitu. Nah, itu jadi wajib puasanya teman-teman. Karena apa? Karena puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan suatu kebaikan kayak gitu. Kayak tadi saya bilang, Mas Roman bilang, wah saya bakal puasa nih kalau saya jadi meteor kelas. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya hukum puasa nazar. Puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa, maka ia akan berdosa. Makanya jangan main-main ya. Ntar asal ngomong nih Mas Rohan, misalkan, wah kalau saya ketimpa duit, saya bakal puasa. Bener ketimpa duit nih, terus gak puasa. Dosa itu Mas Rohan itu. Gak boleh kayak gitu. Jadi jangan asal ngomong ya. Kalau puasa nazar tuh, karena hukumnya wajib. Nah, selanjutnya itu ada apa itu puasa kifarat? Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Nah, macam-macam puasa kifarat itu puasa dilaksanakan karena melanggar larangan haji. Kan kalau mau haji tuh, apalagi kalau kita lagi ihram kan ya, nggak boleh ada rambut yang rontok, motong kuku dan sebagainya, itu kita kena kifarat untuk puasa ya. Selanjutnya puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Nah, apalagi sumpah atau janji itu menggunakan nama Allah ya, karena itu puasa kifarat. Puasa kafarat karena sumpah zihar, puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, dan puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja. Nah, itu kena puasa kifarat atau puasa yang apa? Karena kalian melanggar larangan ya, seperti haji yang tadi disebutkan di situ. Oke. Nah, karena materinya sudah selesai ya, di sini Bapak ada pertanyaan nih. Nah, itu namanya bola pertanyaan. Jadi kita akan selawatan dengan ke bola kertas ya, sekasar kali aja. Soalnya waktu juga udah mepet pelajaran selanjutnya. Jangan pakai bola deh, pakai spidol. Oke, dimulai dari sini. Kita mulai selawatan bareng-bareng. Nanti kalau saya bilang stop, stop. Nah, orang itu harus jawab satu pertanyaan yang ini. Oke? Paham kan? Paham. Nah, selawatan yang bisa aja ya. Selawat. Iya, ini aja.
Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salam. Nah, Mas Ronan. Ayo Mas Ronan, sebutkan 6 macam amalan sunnah ketika sedang melaksanakan puasa Ramadan yang tadi sudah dijelaskan. Ayo, pakai maju ke depan dong sini. Yang pertama ada sholat. Ada sholat taraweh, terus itikaf di masjid, Iya, terus. sholat witir, terus sholat sunnah, sahur, Lagi sudah. Oh, malah nggak tahu ya. Yang terakhir ada sedekah. Oke. Mungkin boleh pertanyaan kita satu aja ya. 4 soal yang lain nanti bisa PR ya dikerjain di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Ayo ting makan kepiting. Thank you for everything. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 25 menit aja itu. Harusnya 25 menit. Berapa menit, Pak? Anjir, 25 menit anjir.